Cek 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 cek. Cek gambar, cek sinyal, cek audio. Cek gambar, cek sinyal, cek audio. Kalau memang gambarnya bagus, sinyal bagus, audio bagus, dan bisa didengarkan, dinikmati oleh sahabat Bapak Bro, kita lanjutkan penelusuran siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju petang, sahabat-sahabat Bapak Bro dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih yang sudah menemukan ataupun sudah bergabung di channel Bapak Bro Misteri. Mudah-mudahan di sore hari ini menjelang petang, menjelang berbuka puasa, sahabat-sahabat Bapak Bro selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan tetap dalam iman Islamnya. Sahabat-sahabat Bapak Bro dimanapun Anda berada, kali ini Inyong posisi berada di sebuah lereng gunung, di mana petunjuk dari semalam saya mujahadah bahwa saya itu untuk menuju ke hutan ini. Nggak tahu petunjuknya maksud dan apa saya untuk mengarah berjalan ke sini. Yang jelas kami mendapatkan sebuah petunjuk di hutan ini, itu terdapat sebuah energi yang sangat luar biasa. Kalau sahabat-sahabat semuanya merasakan, sahabat-sahabat Bapak Bro yang mempunyai indera ke-6, ke-7, ke-8, insya Allah bisa merasakan aura yang ada di sini, di lereng hutan ini, luar biasa. Kondisi di hutan ini memang sehabis turun hujan ya teman-teman, habis turun hujan, jadi memang cukup, perjalanan itu cukup licin dan memang udara itu dingin. Dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kami informasikan bahwa angin yang bertiup itu benar-benar luar biasa, kencang sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya bisa merasakan dan bisa mendengar ya, kalau ini ada kayak ada gemericik suara air, itu adalah suara air yang mengalir habis hujan, jadi kayak kercik. Ada karena posisi lahan di sini adalah tanah yang lembah, turun ya, sehingga air tuh teman-teman tuh lihat habis hujan di daunan ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman, sahabat-sahabat Bapak Bro, yuk bisa bantu sama ratakan like-nya ya, bantu share-nya, bapake, ibune, wane, adine, udeg-udeg siwur, canggo wareng ya, bisa disampaikan. Yuk Bapak Bro Misteri sedang live misteri. Sahabat-sahabat Bapak Bro yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sebuah misteri itu penuh dengan misteri, penuh dengan teka-teki yang tidak bisa disangka, tidak bisa diduga, diprediksikan oleh semua para kreator-kreator yang sering melakukan perjalanan spiritual, perjalanan eksplor misteri, perjalanan live misteri ya. Karena sebuah misteri itu mengandung makna yang sangat penuh dengan teka-teki, dan siapapun tidak bisa diduga, siapapun tidak bisa dinyala oleh umat manusia.
karena semua itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengerti, hanya Allah yang menunjukkan sebuah jalan, sebuah petunjuk, sebuah naluri, dan sebuah imajinasi. Sahabat-sahabat Bapak Bro yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sebentar teman-teman, aku merasakan sebuah energi yang datang dari depan. Kayak ada sebuah bayangan gumpalan hitam yang akan menyerang Inyong, teman-teman. Coba teman-teman bisa rasakan ya. Teman-teman bisa rasakan, konsentrasi pikiran, renungkan dan satukan hati kalian. Saya yakin kalian bisa merasakan aura energi yang berada di sini. Benar-benar energi yang datang itu luar biasa. Aku sudah merasakan, merinding ini. Energi yang ada di sini itu berbeda seperti saat malam hari. Walaupun posisi di petang hari, sore hari menjelang berbuka puasa. Ya. Karena posisi Inyong itu tepat di malam ke-27 di saat bulan Ramadan. Benar-benar memiliki energi yang luar biasa. Coba teman-teman rasakan. Semakin saya itu melangkah ke depan, semakin energi yang datang ataupun energi yang akan menjemput semakin besar. Seolah-olah kayak perhitungan prosentase itu meningkat dari 0%, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, itu semakin bertambah. Inyong belum bisa menangkap sebuah pergerakan. Aku hanya bisa merasakan sebuah energi. Memang sebuah energi itu tidak bisa ditangkap, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita satukan akan memunculkan sebuah rasa, bantu doanya teman-teman. Inyong harus waspada, ada sesuatu apakah di depan sana, sehingga semakin saya melangkah ke depan semakin bertambah. Saya melangkah mundur, seolah-olah energi itu mendekat kepada saya. Saya coba cek keliling teman-teman. Saya cek keliling.
Kalau dalam kameranya Inyong, saya belum menangkap sesuatu pergerakan atau yang berbeda selain tumbuh-tumbuhan. Tapi sebuah energi itu seolah-olah sudah mau mengajak Inyong itu untuk berinteraksi. Kayak ibaratkan kayak seolah memanggil, Papa bro, Papa bro, Papa bro, gitu teman-teman. Padahal awan tuh cukup lumayan terang ya teman-teman. Tapi bener-bener Astagfirullahaladzim. Kita coba apa? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullah. Di mana nih teman-teman? Kok tiba-tiba awan itu berubah? Kayak saya itu dibawa dalam sebuah ketinggian. Awan itu tiba-tiba berubah warnanya kuning kemerahan. Seolah-olah sumber pencahayaan itu berada di dekat dengan Inyong teman-teman. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa sekali nih teman-teman. Keindahan alam semesta. Kuasa ilahi teman-teman. Inilah sebuah misteri teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat ke bawah itu ada sebuah titik-titik cahaya. Allah Akbar. Ada sebuah gunung teman-teman. Terlihat gunung. Tuh. Masya Allah. Indahnya sebuah bukit. Assalamualaikum cucuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memanggil Inyong. Mohon maaf Tuan, Eyang. Siapakah yang memanggil Inyong kalau boleh saya tahu, Eyang? Kemarilah cucuku, kemarilah. Eyang sengaja membawamu ke sini, cucuku. Baik, Eyang. Baik.
Sembah Bekti Eyang, saya Papa Bro dari Banyumas. Mohon maaf Eyang, kalau boleh saya tahu siapa gerangan yang berada di depan Nyong Eyang? Iya, cucuku. Saya adalah utusan dari penguasa Nusantara Jawa ini, Eyang Condrowijoyo. Alhamdulillah Eyang. Kiranya ada titah apa Eyang datang menemui saya di gunung ini Eyang. Semoga apa yang menjadi tugas yang diemban kepada saya mudah-mudahan tidak begitu berat Eyang. Eyang ditugaskan untuk mendampingimu, cucuku. Perjalanan spiritual yang sudah kamu jalankan, yang sudah kamu hadapi untuk menata keseimbangan alam, menjadi perhatian penguasa Nusantara Jawa ini, cucuku. Sehingga beliau mengutus saya untuk mendampingimu dalam menjalankan tugas ataupun misi yang akan dihadapi. Ketahuilah, cucuku, di zaman sekarang banyak sekali manusia-manusia yang hatinya sangat bimbang. Penguasa Nusantara mengutus Eyang untuk mendampingimu karena di depan sana cobaan, rintangan yang akan mengganggu perjalanan spiritual. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Eyang. Eyang sudi mendampingi saya dalam menjalankan tugas ataupun misi yang diemban kepada saya, sehingga Eyang mau mendampingi dalam menjalankan misi ini. Mohon maaf Eyang, sedangkan saya ini adalah orang yang lemah ya, yang tidak punya daya apa-apa, yang banyak dosa dan tidak bisa apa-apa ya. Kenapa penguasa Nusantara mengutus Eyang untuk mendampingi saya ya? Itu adalah sebuah takdir, cucuku, yang sudah digariskan dari Sang Hyang Widi, sehingga Eyang diutus untuk mendampingimu. Apapun yang kondisimu sekarang, apapun yang ada sekarang, semua itu menjadi suratan takdir yang sudah digariskan dari Sang Hyang Widi untukmu, cucuku. Mohon maaf Eyang, dengan kebodohan saya, dengan ketidaktahuan saya, dan dengan kehadiran Eyang di sini, saya semakin merasa hina ya. Semakin merasa tidak berdaya dan semakin merasa tidak bisa apa-apa ya. Saya sangat malu
melihat diri saya sendiri, Eyang, orang yang penuh dosa, bertemu dengan seorang waliullah seperti Eyang, utusan dari penguasa Nusantara Jawa ini, Eyang. Mohon maaf, Eyang, beribu-ribu maaf, Eyang. Ketahuilah, cucuku Bapak Bro, di hadapan Sang Yang Widi, semua manusia sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah keyakinan, keikhlasan, ketawakalan dalam menjalankan sebuah kehidupan. Kenapa, cucuku? Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu tidak bisa? Kenapa kamu tidak mampu? Sedangkan apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu miliki dari perjalanan spiritualmu, itu merupakan sebuah bukti bahwa kamu adalah mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan, dan ketahuilah, penguasa Nusantara Jawa ini mengutus saya untuk mendampingimu. Itu artinya kamu adalah orang pilihan yang benar-benar memiliki kelebihan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, Eyang. Apa yang sudah Eyang sampaikan, apa yang sudah Eyang berikan pengertian kepada saya, terima kasih. Namun Eyang, perjalanan spiritual saya dan segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena saya kuat, itu bukan karena saya mampu, itu bukan karena saya memiliki. Saya adalah makhluk yang lemah, Eyang. Manusia yang tidak bisa apa-apa, Eyang. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah lah yang memiliki segalanya. Saya tidak mampu apa-apa. Hanya Allah lah yang mampu segalanya. Saya tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang bisa dan menguasai segalanya. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Hanya Yang Maha Kuasa lah yang Maha tahu. Hanya Yang Maha Kuasa lah yang Maha mengerti akan semua ini. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih Eyang bisa hadir untuk mendampingi saya dalam menjalankan sebuah kehidupan, dalam menjalankan sebuah misi, ataupun menjalankan sebuah tugas yang saya emban. Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Sang Yang Widi, penguasa alam jagat semesta ini. Ya, cucuku, benar apa yang sudah kamu sampaikan. Memang benar. Itulah manusia. Segala makhluk hidup, semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam jagat semesta ini, bukanlah makhluk-makhluk, manusia-manusia yang merasa bisa, manusia-manusia yang merasa memiliki, manusia-manusia yang merasa kuat. Tapi semua itu karena kehendak Sang Ilahi, karena kehendak Sang Yang Widi, penguasa alam jagat semesta ini. Untuk itu cucuku, penguasa Nusantara Jawa ini mengutus Eyang untuk mendampingimu dalam menjalankan sebuah tugas menyeimbangkan alam. Pujuklah saudara-saudaramu, ajaklah teman-temanmu, ingatkanlah kepada mereka-mereka yang tidak sejalan dengan tatanan kehidupan di alam semesta ini. Sesungguhnya mereka belum tahu. Sesungguhnya mereka sangat kasihan, yang merasa bisa, yang merasa kuat, dan yang merasa mampu. Ingatkanlah, kembalilah ke jalan yang benar, luruskanlah agar mereka semua bisa kembali kepada Sang Ilahi, bisa kembali menghadap Sang Yang Widi kelak di akhir hidupnya. Cucuku, Papa Bro, memang tugas yang kamu emban ini tidak mudah. Tugas yang akan kamu jalani akan banyak rintangan dan godaan dalam menjalaninya. Mintalah doa pada Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, penguasa alam jagat semesta ini. Mohonlah pada Sang Yang Widi agar semua perjalanan spiritualmu dalam mengemban tugas menjaga keseimbangan alam di zaman sekarang ini bisa kamu jalankan, dan semoga Sang Yang Widi, penguasa alam jagat semesta, selalu meridhoi perjalananmu. Amin. Amin.
ya Rabbal Alamin. Baik Eyang, terima kasih atas petunjuk dan ujangan yang sudah Eyang berikan kepada saya. Namun Eyang, apakah saya mampu dalam menjalankan sebuah tugas menyeimbangkan alam ini? Sedangkan banyak sekali orang-orang di sana yang ahli agama, ahli ibadah, dan ahli segala. Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Cucuku, ingatlah, dengarkanlah bahwa Sang Yang Widi, penguasa alam jagat semesta ini, tidak akan salah, tidak akan lupa, dan tidak akan keliru menunjuk makhluknya untuk menjalankan tugas, untuk memberikan pengertian-pengertian, menyebarkan ilmu-ilmu kepada yang lain. Jalanilah cucuku, sebuah cobaan tidak akan melebihi dari batas kemampuan seseorang. Selalu ikhlas, sabar, dan penuh tawakal. Yakinlah dan selalu berserah diri kepada Sang Yang Widi. Semoga apa yang sudah menjadi tugas yang kamu emban bisa kamu jalani dengan baik, cucuku. Baiklah Eyang, kalau memang ini sebuah menjadi tugas yang saya emban, insya Allah Eyang akan kami jalani, akan saya laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan saya berterima kasih Eyang sudah sudi mendampingi saya untuk menjalankan sebuah tugas menyeimbangkan alam ini ya. Tuntunlah saya Eyang, tegurlah saya Eyang apabila dalam mengemban tugas untuk menyeimbangkan alam ini saya keliru, saya bersalah. Tegurlah saya, ingatkanlah saya. Iya, cucuku. Cucuku, Bapak Bro. Tugas yang akan kamu jalani dalam waktu dekat, kamu akan melangkah ke negeri seberang. Persiapkanlah segalanya. Eyang akan mendampingimu dalam menjalankan tugas ini. Kuatkanlah, bersiap-siaplah. Eyang akan masuk ke dalam dirimu untuk mendampingimu dalam menjalankan tugas untuk menyeimbangkan alam.
dan yang akan mengantarmu kembali ke tempat semula. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sahabat-sahabat Bapak Bro, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ilah. Benar-benar saya tuh Masya Allah mimpi apa aku semalam ya teman-teman. Mimpi apa aku semalam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Allah Akbar, ya Allah. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini sudah menjelang berbuka puasa ya, atau mungkin sudah di sini kayaknya cukup gelap teman-teman ya. Saya mau turun dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe di Papa Bro Misteri. Allah Akbar, saya nggak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum tetap seluruhan. Sampai ketemu dan selamat berraya Idul Fitri. Bye bye. Bye bye. Bye bye.